di mana pelaku industri menolak rencana pemerintah yang memberlakukan cukai plastik di tahun depan. Selain akan berdampak pada pertumbuhan industri, kebijakan tersebut juga dianggap kurang efektif untuk mengurangi kontribusi sampah plastik terhadap total sampah nasional. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia atau INAPLAS secara tegas menentang rencana pemerintah untuk memperluas cukai plastik yang mencangkup kemasan wadah plastik, diapers, serta alat makan dan minum sekali pakai. Selain dipandang dapat mengurangi lapangan pekerjaan karena terhambatnya pertumbuhan industri, kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Direktur Pengembangan Bisnis dan Kemitraan Industri INAPLAS, Budi Susanto Sadiman meminta pemerintah dan DPR perlu mengkaji ulang kebijakan tersebut. Antara tahun depan, ekonomi Indonesia mencoba untuk merangkak naik. Kita memerlukan pertumbuhan ekonomi, kemudian ketersediaan tenaga kerja, maka sebetulnya perluasan pajak atau cukai untuk plastik ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Itu dari perundang-undangan. Dari industri sendiri, kita akan mengalami perlambatan pertumbuhan karena itu merupakan beban tambahan buat industri. Padahal industri kita, industri plastik dan petrokimia, itu salah satu tumpuan untuk kita setelah kita selesai. Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMI, Adi S. Lukman menilai, rencana pemerintah untuk memperluas cukai plastik pada tahun depan dipandang bukan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah sampah di Indonesia. Terlebih sejumlah negara telah berhasil melakukan pengolahan limbah plastik tanpa membebani industri, khususnya terkait cukai plastik. Pelaku industri makanan dan minuman berharap pemerintah mau membuka ruang dialog untuk mencari jalan keluar dari penerapan kebijakan tersebut, agar tidak mengganggu sektor industri yang dikhawatirkan akan berdampak pada daya beli masyarakat. Kita benar-benar semakin lemah, tentunya kita khawatir ekspor kita menurun. Ini memang secara kuantitatif, secara angka kita harus melakukan kajian. Ya. Saya tidak bisa bilang akan turun berapa persen, akan ini karena kita perlu data-data yang lebih lengkap lagi, berapa besar cukai tersebut ya. Kemudian kita akan nanti buat simulasi, kemudian kita bandingkan. Sebelum pemerintah bersama DPR memutuskan untuk menerapkan cukai plastik, cukai alat makan dan minuman sekali pakai, serta cukai minuman manis dalam kemasan yang tertuang dalam rapat panjang Banggar DPR RI yang rencananya akan ditetapkan pada 2022. Hal ini dilakukan lantaran sampah plastik berkontribusi sebesar 15% terhadap total sampah secara nasional. Tidak hanya itu, penerapan cukai kemasan dan wadah plastik juga dikarenakan rendahnya kepedulian masyarakat pada sampah plastik yang mencemari lingkungan dan penguraian sampah plastik oleh alam memerlukan waktu yang sangat lama. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDEX Channel. Ya, tadi merupakan tanggapan nih Mangi dari pihak asosiasi begitu ya, bagaimana kemudian pelaku industri plastik ternyata memang menyatakan penolakannya terhadap perluasan cukai terutama terhadap plastik karena memang dirasa ini akan memberatkan begitu ya dan dirasa kurang tepat jika memang perluasan cukai plastik ditujukan untuk mengurangi konsumsi plastik di dalam negeri karena memang dilihat ini memang upaya pemerintah saja untuk kemudian mendapatkan penerimaan negara lebih besar. Dari Mangi ada yang bisa dilihat tidak sih terkait dengan perluasan cukai plastik ini? Jadi sebenarnya latar belakang kenapa akhirnya pemerintah ini merencanakan untuk mengenakan cukai plastik di tahun 2022 mendatang adalah karena ingin menambah pendapatan negara pastinya. Kemudian juga ingin mengurangi jumlah sampah plastik yang ternyata jumlahnya juga cukup banyak nih di Indonesia sendiri. Tapi kalau ngomong-ngomong soal sampah plastik nih, saya juga sebenarnya udah ngurangin loh Fajar. Mulai dari setiap ke kantor saya bawa botol minum, nggak mau minum pakai botol plastik lagi. Kalau Fajar sendiri gimana? Biasanya belanja pakai kantong belanja sendiri, ya. Jadi tidak mengharapkan kantong plastik dari supermarket ataupun minimarket. Tapi memang yang harus dipikirkan jangan lupa nih Mangi, pemerintah dan juga seluruh pihak yang harus dipikirkan adalah bagaimana kemudian akhirnya bisa
melakukan pengolahan limbah plastiknya itu sendiri jika memang konsumsinya sedikit sekali berkurangnya, tapi pengolahan limbahnya yang jangan dilupakan. Itu paling dari saya. Semoga saja ke depannya rencana pemerintah ini bisa menemukan titik terang ya. Jadi nggak berat sebelah gitu bagi pelaku industrinya dan juga bagi pemerintah, ini bisa menjadi solusi yang kita katakan bisa menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya. Ya, betul, karena memang akhirnya ini menjadi salah satu kontributor dalam perekonomian nasional. Oke, kita ke